Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor Ibu Eni Idayati SPD MPD, yang saya hormati narasumber Ibu Yuvita Septianingrum SPDI, serta hadirin peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar orientasi P3K ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara seminar kita pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan mentor. Ketiga, pemaparan materi. Keempat, tanggapan dari mentor. Kelima, sesi tanya jawab. 6, kesimpulan. Dan terakhir, 7, penutup. Mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Ibu mentor kita yang terhormat. Kepada Ibu Eni Idayati SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan, kesehatan, ketentraman selalu bersama kita semuanya. Yang saya hormati rekan kita Ibu Yuvita Septianingrum SPDI sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati pula dan yang sedang berbahagia Bapak Ibu peserta seminar. Tak intinya kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya kita diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Ibu Yuvita yang saya hormati, selamat Ibu Yuvita telah mengikuti rangkaian kegiatan orientasi bagi P3K dan pada saatnya hari ini melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuvita. Seminar yang akan disampaikan Ibu Yuvita nanti berjudul penggunaan metode Jahir dalam bacaan sholat pada siswa SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Sebuah judul yang sangat menarik. Nah, sehingga saya dan Bapak Ibu peserta seminar, saya berharap mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Apa yang baik nanti bisa kita adopsi, kita tiru dalam pembelajaran. Dan kepada Ibu Yuvita selamat menyampaikan laporan ini, semoga lancar dan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi oleh peserta orientasi, yaitu Ibu Yuvita Septianingrum SPDI yang berjudul penggunaan metode Jahar dalam bacaan sholat pada siswa SD Negeri Cemara 2 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi seminar. Oke, baik, kepada Ibu Desi, terima kasih, dan juga Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk berkenan menghadiri seminar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Yuvita Septianingrum. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Cemara 2. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan hasil dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta.
Nah, yang pertama ini adalah latar belakang apa sih yang mendasari dilaksanakannya orientasi ini. Tujuan apa, latar belakangnya apa? Nah, menurut peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, selanjutnya di sini adalah apa sih maksud dan tujuan orientasi P3K saat ini. Yang pertama, maksud dari orientasi P3K di sini adalah untuk membentuk moralitas yang tinggi dan meningkatkan profesionalisme ASN. Nah, selanjutnya tujuan dari orientasi itu sendiri adalah untuk memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, serta mengimplementasikan hasil orientasi dengan melaksanakan tugas secara profesional. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Pertama adalah visi. Visi dari pemerintah Kota Surakarta di sini adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, kemudian sebagai misinya, di sini banyak sekali misinya ya. Tapi saya akan mengerucut tentang apa yang menjadi bidang saya pada pagi hari ini, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Nah, di sini ada struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK pemerintah Surakarta ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Kota Surakarta itu kota yang menonjol ya. Salah satunya ini ada yang dipimpin langsung oleh wali kota dan wakil wali kota. Kemudian ada staf asli, sekretariat daerah, ada DPRD dan jajaran di bawahnya sampai di dinas terkait atau satuan pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama adalah manajemen kepegawaian P3K itu sendiri. Yaitu untuk apa? Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, seperti kemudian ada gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian untuk penilaian kinerja P3K itu sendiri ada berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing. Nah, selanjutnya ada disiplin P3K. Nah, kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan. Nah, P3 yang melanggar kedisiplinan itu akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan disiplin yang dilanggar, peraturan yang dilanggar itu tadi. Kemudian ada nilai dan etika organisasi. Yang pertama itu adalah OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, di sini Dinas Pendidikan mempunyai visi yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Nah, di sini selanjutnya ada misi. Misinya salah satunya adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, tujuan dari Dinas Pendidikan itu sendiri adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berkarakter unggul. Nah, di
sini ada SOTK Dinas Pendidikan Surakarta yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian ada sekretariat, ini banyak sekali jajarannya ya, sampai di bawah itu satuan pendidikan itu sendiri, salah satunya adalah SD Negeri Cemara 2 Surakarta. Nah ini adalah satuan unit kerja SD Negeri Cemara 2. Nah, Cemara 2, SD Negeri Cemara 2 ini terletak di pusat kota ya, yang beralamat di Jalan Wong City nomor 66 Gilingan, Banjarsari. Dan SD Cemara 2 ini sudah banyak melanglang buana memberikan prestasi, memberikan torehan yang akademik maupun non akademik bagi pemerintah kota dan khususnya dinas pendidikan itu sendiri. Nah, visi SD Negeri Cemara 2 itu adalah unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Nah, kemudian di sini ada misi SD Negeri Cemara 2. Ada 10 di sini. Tapi saya tidak akan membaca semuanya, sesuai dengan yang menjadi orientasi pada saya hari ini adalah membentuk siswa berkarakter religius, nasionalis, mandiri, kemudian gotong royong dan berintegritas melalui kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan isu yang saya angkat. Selanjutnya, apa ini tujuan unit kerja? Tujuan unit kerja dari SD Cemara 2 itu adalah meningkatkan pelayanan akademik dan non akademik terhadap siswa, meningkatkan pembinaan iman dan takwa. Meningkatkan pembinaan iman dan takwa pada seluruh warga sekolah, terutama pada siswa agar mempunyai tanggung jawab tidak hanya pada dunia saja ya, tapi juga akhirat, agar mempunyai bekal dalam beribadah. Kemudian selanjutnya di sini ada SOTK SD Negeri Cemara 2 Surakarta yang dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada komite sekolah, tenaga administrasi serta Bapak Ibu guru di sini, dari guru kelas sampai dengan guru mata pelajaran. Nah, di sini memasuki rencana kerja dan hasil kerja P3K. Dari isu yang saya angkat itu adalah penggunaan metode jar dalam bacaan sholat pada siswa SD Negeri Kota Negeri Cemara 2 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Nah, identifikasi isu. Nah, di sini yang pertama itu adalah masih banyak siswa yang salah ataupun tidak tepat dalam menghafal dan melafalkan bacaan sholat. Nah, kemudian nomor 2, pelafalan bacaan sholat yang kurang tepat. Nah, tentu di sini ada beritanya seperti makhraj, tajwidnya, karena makhraj kalau sudah berbeda akan mempengaruhi arti dari bacaan itu sendiri. Nah, kemudian nomor 3 adalah kurangnya bimbingan intensif di sekolah maupun di rumah. Seperti ini ya. Nah, kemudian isu yang diangkat. Nah, kurangnya kedisiplinan dan kefasihan anak dalam membaca bacaan sholat. Jadi anak itu masih bingung ya. Kadang huruf ain itu bunyinya a, tapi dibaca nga. Nah, huruf sa, bukan ta yang dibaca, tapi ta. Tapi kadang beberapa kali mengingatkan masih susah ya. Ilat ya, lidahnya itu masih kepleset-pleset. Kemudian gagasan yang diangkat dari identifikasi isu tersebut adalah penggunaan metode jar dalam bacaan sholat pada siswa SD Negeri Cemara 2 Surakarta. Nah, kemudian di sini ada tabel rencana hasil kerja P3K. Nah, langkah awal dari identifikasi tersebut itu adalah
mengidentifikasi masalah penyebab kurangnya disiplinan dan kemampuan awal hafalan bacaan sholat pada siswa. Nah, untuk perancangan aktualisasi, yang pertama adalah menyediakan alat bantu pembelajaran yang mendukung kegiatan hafalan bacaan sholat. Kemudian yang kedua, berkomunikasi serta berkonsultasi dengan mentor dan guru mata pelajaran mengenai teknik hafalan dan bacaan sholat. Yang ketiga, ini adalah membuat aktualisasi, yaitu yang pertama memberikan motivasi dan penanaman nilai cinta kepada Allah. Kemudian menjelaskan manfaat hafalan sholat. Yang kedua, menyampaikan metode mengenai hafalan bacaan sholat selama proses belajar mengajar, baik intrakurikuler maupun kokurikuler. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode hafalan bacaan sholat dalam intrakurikuler maupun kokurikuler. Dan pelaksanaan aktualisasinya yang terakhir itu ada yang pertama, pembiasaan mengawali pembelajaran dengan menghafal bacaan sholat di kelas dengan menggunakan teks yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, pembiasaan kegiatan kamis religi yang dilaksanakan setiap grade ya dan setiap minggunya dengan menghafal bacaan sholat ataupun surat-surat pendek. Yang ketiga, pembiasaan kegiatan sholat duha berjamaah dengan membaca keras beserta gerakannya. Jadi anak-anak itu akan hafal, rukuk bagaimana, bacaannya bagaimana. Nah, setelah rukuk itu gerakannya apa? Nah, seperti itu. Yang keempat, pendidik melakukan penilaian terhadap hafalan bacaan sholat dan memotivasi peserta didik supaya lebih giat dan rutin dalam menghafal bacaan sholat itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada rencana kegiatan, rencana kerja menengah dan hasilnya. Nah, tahun keempat itu mengidentifikasi tahun pertama mengidentifikasi kemampuan awal siswa dalam bacaan sholat. Jadi kita tes dulu anak ini si A ini hafalannya sampai mana? Apakah doa iftitah sudah hafal? Atau tahiyatnya sudah belum hafal, karena kebanyakan anak-anak itu belum hafal itu di tahiyat awal maupun akhir. Nah, kemudian menyusun jadwal dan materi hafalan. Nah, bingung ini nggak hafal Bu, jadi diem aja dia. Nah, kemudian yang tahun kedua itu menggunakan metode JAR. Nah, karena tadi anak kalau gurunya itu tidak ngoyak-ngoyak itu dia tetap diam. Ibaratnya kita itu seperti alam bebek. Nah, bebeknya kalau tidak diarahkan ke sini, kalau tidak dia tidak akan lari cari makan, tidak. Nah, jadi kita memang ayo anak-anak awal pelajaran dibuka dengan membaca bacaan sholat supaya terbiasa 5-10 menit. Nah, kemudian praktik hafalan sambil memperagakan gerakan sholat. Kalau belum mumpuni di musola, bisa di kelas dulu. Memberi anak salah satu maju dengan mempraktikkan gerakan sholat itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama adalah tes hafalan lisan per individu. Nah, satu-satu tesnya. Kemudian memberikan catatan penilaian dan memberikan motivasi. Oh, ini loh nak, kamu yang ini belum. Tadi bacaan ini kurang begitu jelas gitu. Yang ketiga, pendekatan khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan. Nah, seperti tadi pelafalannya sulit, dia kesulitan membedakan huruf ta dan ta, bunyinya sama. Padahal jika diucapkan akan mempunyai arti yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kuis atau permainan edukatif sebagai bentuk evaluasi. Jadi kalau tadi bingung, maka di sekali tempo menggunakan seperti wordball. Nah, wordball itu kalau diajak itu kan anak akan antusias. Pertanyaan nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nah, kalau sudah muncul deg-degan, tapi akan membuat rasa penasaran anak dan semangat untuk menghafal itu tinggi. Kemudian yang keempat adalah hafalan dibaca dalam kegiatan pembiasaan pagi.
itu tadi baik di kelas maupun pada saat Kamis religi. Kalau di kelas setiap pagi mungkin yang siswanya seluruh siswanya Islam bisa dibiasakan ya, baik hanya doa iftitah saja atau tahiyat saja atau bacaan sholat yang lain. Kemudian sholat berjamaah di sekolah sambil membaca bacaan sesuai urutannya. Lama-lama anak akan terbiasa ya, karena kalau nanti sudah dibiasakan kemudian lupa, ya udah nanti disuruh sudah hafal, karena lama tidak dibiasakan akan lupa lagi. Kemudian mendorong siswa menjadi tutor sebaya bagi teman yang belum lancar. Nah, jadi dikelompokkan nanti ini anak yang sudah hafal, yang itu yang belum hafal, yang mana dikumpulkan. Kemudian ada anak satu yang sudah hafal tadi untuk mengajar teman yang lain. Nah, di sini ada dokumentasi. Yang pertama adalah di kelas ini paling kanan ya, itu mengajak siswa untuk membaca bacaan sholat sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua adalah praktik sholat duha. Tidak perlu setiap pelajarannya, tapi ketika ada waktu luang, anak-anak diajak praktik sholat sholat duha langsung dengan mengeraskan suaranya. Kemudian ada lagi Kamis religi. Nah, ini kegiatan rutin yang sangat bagus, juga mengasah daya ingat siswa tadi. Dan yang terakhir adalah penilaian hafalan bacaan sholat. Jadi secara berkala anak-anak dinilai tadi hafalannya sampai mana. Ini doa iftitah sudah hafal belum? Bacaan rukuk, bacaan ikhtiar sudah hafal belum? Nah, nanti akan dinilai dari sini. Dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi mulai gagasan dengan metode JER dengan membaca keras itu dalam proses pembelajaran, guru pendidikan agama Islam merancang dan melaksanakan kegiatan aktualisasi yang melibatkan berbagai tahapan, dari identifikasi masalah, penyusunan media dan strategi, pelaksanaan pembelajarannya dengan metode JER tadi, dan sehingga pembiasaan dalam kegiatan harian itu masuk dalam seperti Kamis religi dan sholat doa berjamaah. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuvita atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Kemudian kita akan mendengarkan tanggapan atau penguatan dari Ibu Mentor terhadap materi yang telah disampaikan. Kepada Ibu Mentor kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vita, dari awal sampai akhir saya mengikuti dengan baik dan sangat menarik apa yang Ibu sampaikan. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu semoga Ibu Vita betul-betul semua materi yang disampaikan selama orientasi ini betul-betul bermanfaat, menjadi pegangan dalam menjalankan tugas sehingga menjadi ASN yang berakhlak serta profesional. Kemudian terkait dengan materi, saya sangat tertarik Bu, dan saya juga punya mimpi bahwa anak-anak itu ketika lulus dari SD Negeri Cemara 2 itu adalah lulusan yang betul-betul beriman dan bertakwa, bisa meningkatkan religius seperti pada visi dan misi. Baik di semua agama yang ada di Cemara 2, salah satunya adalah agama Islam. Bu Vita, tadi saya mencermati ada isu yaitu kurangnya pendampingan secara intensif. Ayo, bagaimana cara pendampingan ini? Mohon betul-betul nanti bisa dilaksanakan dalam rencana kerja. Salah satunya akan mengadakan tes hafalan surat-surat pendek. Saya sangat mendukung ini Bu Vita, sehingga nanti anak-anak yang
lulus dari Cemara 2 itu betul-betul bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan benar. Jadi saya siap mendukung apapun nanti ada sarana prasarana yang harus disiapkan, sekolah insya Allah bisa menyiapkan seperti yang dibutuhkan dengan catatan semua rencana kerja dan harapan ini bisa terwujud. Demikian, dan terakhir selamat Ibu Mita telah menjadi ASN dan semua rangkaian telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan yang hari ini adalah seminar laporan luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mentor. Kini tiba saatnya sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengangkat tangan. Ibu Nur Indrawati, silahkan. Terima kasih Bu Desi yang memberikan kesempatan saya untuk bertanya pada narasumber Bu Rita. Ada yang saya tanyakan Bu Rita, kira-kira apa sajakah penyebab siswa masih banyak melakukan kesalahan dalam menghafal bacaan sholat? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Nur. Apa sih tadi ya pertanyaannya, penyebab siswa itu kesulitan menghafal itu apa saja? Yang pertama itu adalah kurangnya pembiasaan dan latihan rutin, karena hafalan itu dibaca secara berulang ya. Jadi kalau sekalipun tadi sudah dibaca berulang, sudah dihafal, sudah hafal di luar kepala, tapi kalau tidak diulangi lagi maka hilang hafalannya. Oh Bu, saya kemarin di TK sudah hafal kok. Nah, kemudian sudah lama libur, kemudian di rumah juga tidak dirutinkan, lupa. Nah, kemudian yang kedua, metodenya pembelajaran itu harus lebih kreatif ya. Nah, dengan menggunakan media metode JAR tadi, metode JAR. Jadi dengan keras, jadi anak yang belum bisa, yang tadinya hanya diam, kemudian mengikuti, yang tadinya diam jadi mengikuti, lama-lama bisa. Nah, secara rutin tadi. Kemudian gangguan konsentrasi dan fokus. Jadi anak itu sudah banyak kita temui ya. Kalau pas pelajaran ketika guru menerangkan atau temannya sedang bicara, asik sendiri. Ketika diminta hafalan, senggol-senggolan. Jadi nggak fokus, tidak fokus dengan perintah gurunya. Nah, anak-anak, ayo kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, seperti itu nggak, diem aja, bingung mau ngapain. Nah, kurangnya konsentrasi. Nanti apalagi yang lewat sedikit, tengok, itu kan sudah tidak konsentrasi. Nah, kemudian ada lagi itu minimnya bimbingan dari orang tua. Jadi bimbingan orang tua, pendidikan dari rumah itu juga berpengaruh dengan kepribadian anak. Nah, di rumah kalau orang tuanya memang religius, sering ngoyak-ngoyak anaknya sholat ataupun TPA, itu akan mempunyai anak-anak yang berbeda. Tangkapan gayanya itu berbeda. Di rumah nggak pernah diingatkan kok Bu, nggak sholat biar aja Bu. Nah, itu kan jadi anak itu tidak punya keinginan, ngapain? Aku kan di rumah disuruh main aja, nggak dipedulikan bagaimana sholatnya, bagaimana hafalannya. Nah, tadi hafalan di sekolah disuruh melanjutkan atau menghafal, gak ngegas. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya Bu. Terima kasih. Pertanyaan hanya satu saja, kita lanjut. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Kesimpulan dari rangkaian materi ini yaitu metode JAR atau dilafalkan secara keras terbukti efektif meningkatkan minat, antusiasme, dan kemampuan hafalan siswa secara bertahap. Nah, dan juga dapat membangun kepercayaan diri dalam menghafal bacaan sholat yang akan digunakan seumur hidup anak tersebut. Nah, demikian seluruh rangkaian acara seminar orientasi pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian acara ini.
Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.